kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada dua calon presiden. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Nah, yang akan menjadi masalah kalau kemudian di antara partai-partai rencana berkoalisi ini memaksakan keinginannya salah satu dari kadernya harus menjadi calon wakil presiden. Itu saya pasti katakan bahwa koalisi pasti akan gagal kalau seperti itu. Pengen kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies. Itu kan keinginan partai politik kan pasti beda-beda. PKS beda, Nasdem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengen cepet-cepet diumumin cawapresnya. Soal cawapres yang berputar di masalah itu-itu saja gitu. Sebenarnya kebingungan itu sudah ada sejak lama. Ya karena dari Partai Nasdem, mereka punya keyakinan bahwa cawapres itu nggak boleh AHY. Karena itu akan merugikan dua partai lainnya. Ya karena kalau AHY yang jadi cawapres gitu kan, ini kan partai yang lain, partai koalisi PKS dan Nasdem jadi nggak punya peran gitu kan. Sementara Demokrat diuntungkan karena ketumnya maju di kontestasi Pilpres 2024. Cuma Anies lah calon presiden yang paling rapuh saat ini. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin Pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Dan Anies akan ditinggal sendirian karena tidak ada komitmen yang kuat di antara mereka bertiga. Demokrat makin kesini makin tidak jelas. Demokrat sedang gelisah dalam ketidakpastian soal siapa sih nama cawapres yang akan diumumkan oleh Anies Baswedan. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat jelas. Demokrat mulai ngawur dan bicaranya nggak nyambung. Salah satunya adalah Andi Arief. Dia bilang pihaknya dapat informasi bahwa elektabilitas Surya Paloh sedang diuji melalui survei untuk menjadi cawapresnya Anies. Luar biasa. Katanya itu dilakukan oleh lembaga survei sendiri. Andi Arief mengaku tidak sembarangan ngomong. Dugaan itu bukan tanpa dasar katanya. Dia bilang sudah ada sejumlah nama yang mencuat sebagai cawapres Anies, yaitu AHY, Khofifah, dan Yeni Wahid. Seharusnya Anies bisa memutuskan dengan cepat. Tapi kalau terus ditunda, artinya ada yang sedang ditunggu. Maka dari itu, Andi Arief membuat dugaan kalau Surya Paloh sedang diuji. Apakah cukup bagus untuk menjadi cawapresnya Anies? Kalau Andi Arief yang ngomong, lebih baik anggap saja angin lalu. Ya jangan terlalu percaya. Orang ini berkali-kali bikin gaduh dengan cerita-cerita hasil karangan bebas. Salah satunya di awal tahun 2019 lalu. Dia membuat cuitan tentang kabar 7 kontainer di Tanjung Priok yang berisi surat-surat yang sudah tercoblos. Dia ini membuat kegaduhan tapi pura-pura sok bijak meminta orang agar dicek kebenarannya. Dia ini seperti seorang pengacau tapi memakai topeng pahlawan. Selain itu dia juga pernah bilang Pilpres hanya akan ada 2 paslon karena Anies sebentar lagi masuk penjara. Selain itu ketua umum partai di koalisi KIB kalau tidak menurut juga akan masuk penjara, katanya begitu. Dan sekarang Demokrat lagi pusing 7 keliling, makanya Andi Arief turun gunung dan membuat isu Surya Paloh katanya mau dipertimbangkan untuk jadi cawapresnya Anies. Luar biasa. Oke, saya percaya kok kalau Nasdem mengatakan Surya Paloh tidak punya ambisi jadi cawapres. Saya juga yakin Surya Paloh tidak akan maju sebagai cawapres. Makanya Nasdem bilang kadang-kadang harus waras dengan akal sehat. Mungkin ini membuat Andi Arief supaya waras sedikit, jangan ngaco dan seperti baru bangun tidur. Kalau Surya Paloh menjadi cawapres Anies sama saja Nasdem menggali lubang kuburnya sendiri. PKS mau Aher jadi cawapres, Demokrat mau AHY jadi cawapres, sedangkan Nasdem pernah bilang cawapresnya jangan dari partai koalisi. Kalau nanti ketahuan Nasdem sodorkan nama Surya Paloh ini jadi blunder dan Demokrat dan PKS pasti nyamuk. Mereka bisa saja bubarkan koalisi dan semuanya berantakan.
Kini perburuan tokoh sebagai kandidat cawapres semakin gencar dilakukan oleh semua capres. Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan masih belum punya cawapres sampai detik ini. Kondisi ini membuat kondisi politik tanah air semakin seru untuk disimak. Koalisi